teruskan. Kemarin sempat saya membacakan hadis yang pertama dari kitabnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis khusus ya. Nah, di kitab ini ada 42 hadis ya. Hadis yang pertama kemarin sudah saya bacakan tentang pentingnya niat, innamal a'malu binniyat ya. Nah, sekarang kita masuk hadis yang kedua ya. Saya baca, anak-anakku mendengar aja, simaan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Rasul yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan juga. Qala, beliau berkata, siapa Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu saat kami duduk di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami siapa? Rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang menggunakan pakaian baju sangat putih. Syadidu bayadis siyabi, syadidu sawadis sya'ri, kemudian rambutnya itu hitam pekat, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak darinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhum minna ahadun, dan tidak ada yang tahu dari kami tentang orang ini ahadun, satu orang pun tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki ini jalasa duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki ini mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan dua dengkulnya ke dengkulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk berhadapan-hadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini menempatkan dua telapak tangannya di pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian rajul ini ya, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku, anil Islam, tentang Islam. Nah, dia nanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam, yang disebut dengan Islam itu adalah anta syahada, engkau bersahadat, bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Sayyidina Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa tuqimas salata, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta, apabila engkau mampu, ilaihi sabila, untuk melaksanakan perjalanan kepadanya. Qala, maka berkata si rajul, shadaqta, betul engkau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajibna, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna, kami merasa aneh, merasa heran. Fa'ajibna lahu, kepada orang ini, yas'aluhu, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquhu, kemudian dia membetulkan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah laki-laki ini, si rajul ini bukan bertanya kepada Rasul, tapi dia apa kira-kira ngetes. Ngetes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira rajul yang ngetes Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, malaikat Jibril ya. Ini bertanya tentang Islam. Jadi kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan muslim ya. Orang tua kita semuanya muslim, ibu kita muslimah, ayah kita muslim. Tanda kita dilahirkan dalam keadaan muslim itu apa? Tandanya apa? Diazanin. Nah, ya.
Jadi ketika kita lahir masih bayi, ayah kita mengazani kita di telinga mana? Kemudian diazani lagi di telinga kiri, apa iqomah? Iqomah ya, yang kanan azan, yang kiri iqomah. Ini bagian daripada talqin syahadah. Jadi kita ketika lahir ditalqin, dan nanti ketika kita wafat juga akan ditalqin ya. Ditalqin dengan syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana kalau misalkan orang tuanya non muslim? Nah, ada nggak yang orang tuanya non muslim? Ada. Siapa? Vincent. Iya, Vincent. Vincent nggak ditalqin nggak? Ditalqin. Syahadat. Kapan syahadatnya? 2021. Alhamdulillah. Ya. Berarti Vincent ini udah login. Dia udah masuk Islam, alhamdulillah. Hidayah itu berat, luar biasa ya. Kita bersyukur alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berat, kenapa hidayah itu berat? Kenapa hidayah itu sulit? Karena ada orang yang sayang banget sama Rasul, nggak tanggung-tanggung nih. Ada seorang laki-laki yang sayangnya sama Rasul tuh mengalahkan sayangnya sama anak sendiri. Laki-laki ini luar biasa sayangnya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah masih anak-anak dirawat oleh laki-laki ini. Tapi ketika beliau wafatnya tidak dalam keadaan muslim. Nah, siapa laki-laki ini? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya luar biasa. Abu Thalib mencintai Rasul lebih daripada dia mencintai putra putrinya sendiri. Luar biasa sayangnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga Rasul, mensupport Rasul, mengurus Rasul. Tapi dapat hidayah apa enggak? Enggak dapat hidayah. Padahal diajak nggak untuk masuk Islam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ngajak Abu Thalib untuk masuk Islam nggak? Ngajak. Setiap waktu diajak, ayo paman masuk Islam, ayo paman masuk Islam, ayo paman syahadat. Tapi tetap nggak bisa. Bahkan ketika wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Beliau sedih. Ini kesedihan yang paling berat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dirasakan oleh beliau. Makanya disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Wafat Sayyidah Khadijah, kemudian wafat pamannya Abu Thalib. Ini wafatnya dalam keadaan non muslim, sedih Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngadu kepada Allah, dan apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, lakin Allah yahdi may yasha. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai engkau Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi siapa yang ngasih hidayah? Allah yang ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, lakin Allah yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah untuk masuk Islam, untuk mendapatkan hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipertahankan akidahnya. Dan alhamdulillah dari sekian juta remaja di Indonesia, antum-antum semuanya, anak-anakku semuanya ini termasuk yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena bisa masuk pesantren. Jadi yang pertama tadi antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat. Ini menjadi rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa naik haji. Dan semuanya santriawan bisa naik haji, bisa ibadah haji, dan membawa kedua orang tuanya ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala
akhbirni anil iman. Tadi sudah menjelaskan tentang Islam. Qala fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad Rasul, beritahu aku, ini kata Jibril, anil iman, tentang iman. Qala antu'mina billahi. Nah, yang pertama adalah antu'mina, engkau beriman kepada siapa? Kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang iman. Rukun iman ada berapa? Yang pertama apa? Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada yaumul akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi iman ini adalah fondasi. Siapapun yang beriman kepada Allah dan menguatkan keimanannya, insya Allah dia tidak akan khawatir dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini sudah diatur. Siapa yang ngatur? Allah. Lewat apa pengaturannya? Lewat qada dan qadar. Allah telah menetapkan zaman ajali sebelum kita lahir. Ada santriawan yang memilih ibunya, bapaknya, ada nggak? Ada. Oh, saya pengen lahir dari ibu ini, saya lahir dari bapak ini, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah bagian daripada takdir. Ada nggak yang pengen lahir di mana? Pengen lahir di mana? Ada? Nggak ada. Bahkan nggak bisa kita menentukan kapan waktu kita lahir. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah lewat ketetapannya, qada dan qadarnya.